Syahrul Quran yang kita pahami karena pertama kalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga diabadikan, inna anzalnahu fi, diabadikan di Al-Quran. Namun pertama yang diterima itu adalah fi'il amar berupa lafaz ikra, bacalah. Dan Nabi menjawab ketika didatangi malaikat Jibril, ikra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad diulang 3 kali, ikra ya Muhammad ma'ana biqari. Kenapa? Karena Nabi nggak sekolah. Bahkan begitu beliau memproklamirkan diri kenabian, diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, banyak yang mencibir dan yang menghinanya. Sekolah di mana? Yatim piatu, daya ngurusan, tiba-tiba ngaku nabi. Maka akhirnya turun surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin itu adalah asma lakob Nabi Muhammad. Jadi asma lakob Nabi Muhammad itu banyak, karena Allah tidak pernah mengundang Nabi Muhammad dengan sebutan namanya. Pakainya asma pikadede. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Ya ayyuhal muzammil ar-Rahmanu 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Semua yang ada dalam Al-Quran ketika memanggil nama Nabi Muhammad tidak ada satupun dengan sebutannya. Satu keistimewaan Sayyidul Mursalin, dan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman beriman harus bangga. Di antara para nabi lain itu bahkan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, sekelas nabi. Kita tidak tidak hidup di zamannya, dan alhamdulillah saat ini kita hidup dan bernafas. Orang tua kita, guru-guru kita mengenalkan ada Sayyidul Mursalin Nabiullah Muhammad, kemudian kita beriman, kategori orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Sedangkan nabi lain dipanggil dengan sebutan namanya biasa. Rabbi Musa wa Harun ya Yahya khudhil kitab bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab bil quwwah, dengan kuat. Semua para nabi selain Nabi Muhammad sebutan namanya. Ini ada satu rahasia khusus. Coba kalau kita manggil seseorang dengan satu penghormatan, memanggil seseorang yang kita cintai dengan sebutan yang pikanya pikadede, itu hasilnya akan berbeda. Satu bentuk memuliakan. Ya, ada para pejabat pemerintah, baik dari tingkat RT sampai ke presiden, mereka menjabat sebagai aparat yang mengatur kemaslahatan negara, bangsa dan negara. Ada ulil amri yang diantaranya para ajengan, para alim ulama. Ketika kita memanggilnya dengan sebutan memuliakan,
itu berbeda. Contoh, ketika memanggil Pak RT, Pak RW, walaupun usianya masih muda, kita yang tua nih, ada yang tua di sini siapa? Oh, Aki Gading, ya, Aki Gading. Bentuknya sisa 2 kan, jadi Aki. Kesina. Aki Gading manggil ke Panglima dan orang keneh teh ya. Beneran jadi RT di rumah itu. Jadi begitu lewat teh kemana teh, kemana padu tak teh bawe ya. Sedangkan dia menjabat aparat. Ada ustadz baru tan gitu. Musim itu kalau tan doang deh. Ya. Dipotong ustadz jadi tan doang dan menang kalimat di mana itu. Usna kamana keun. Ya. Dah. Secara fikih memanggil istri memanggil suami juga fikih mengatur. Ketika kita memanggil hanya dengan sebutan namanya saja dan memanggil dengan sebutan pikanyaan, asalnya ada bebek sama ayam. Ya. Cerita ayam beb tuh, ayam beb asalnya bebek dari ayam. Ya, ayam sama bebek. Si ayam manggil bebek, beb, kemana beb? Terus si bebek manggil ke ayam, oh aku mau jalan ke sana ay. Ayam beb berawal dari ayam sama bebek. Diambil sama siapa? Diambil sama orang yang lagi jatuh cinta. Akhirnya ayam beb. Ya. Nah, di hadapan anak, di hadapan anak-anak itu, ketika suami memanggil istrinya dengan sebutan ibu, mengibukan siapa? Mengibukan anak-anaknya. Suami ya manggil dengan sebutan ibu tuh karena di hadapan anak. Ketika berdua bermesraan, panggil dengan sebutan mesra. Fikih begitu. Coba kalau manggil bu kerduaan, apalagi sedang bergaul, ibu nasaha. Ya. Sama, istri pun manggil yuk Kakang Prabu atau apa ya. Rada kepenak tuh, termun.